Halo Sobat Investor, welcome back to Stock Horseman setelah lama nggak upload. Jadi hari ini kesempatan yang bagus untuk kita bahas saham brand atau PT Barito Renewables Energy Tbk. Jadi brand ini merupakan anak perusahaan dari BRPT gitu ya, holdingsnya tetap Barito Pacific gitu. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, kalau di bawah Crazy Rich Barito Group, ini ada Prajogo Pangestu sebelah kanan dan Agus Salim Pangestu anaknya. Mereka ini salah satu investor atau pebisnis ulung konglomerat yang jago jual saham di harga yang premium. Market menilainya saham-saham mereka tuh eksklusif dan premium gitu ya. Oke, kita mau bahas tentang renewable energy. Nah, kabar gembira untuk sobat investor kalau sobat investor ikutin channel ini dari awal, pertama-tama banget belum lama kita banyak discuss di awal-awal postingan, banyak discuss mengenai saham IPO Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Sampai ada 3 video nih. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman yang beli, yang lihat dari video ini, teman-teman ambil kesimpulan yang bagus, teman-teman beli gitu ya. Dari harga awalnya di Rp875, sekarang udah naik ke Rp1.500. Artinya naik sekitar 71%. Nah, ini nih. Naik 71,43% selama 1 tahun terakhir. Dari Februari mau ke Maret gitu ya, sampai ke bulan Oktober ini. Jadi naik 71%. Congrats teman-teman yang udah sahamnya udah naik. Jangan lupa dilihat dulu kapan momentum yang tepat untuk take profitnya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang industri geothermal, tapi ada perusahaan lain. Kalau kemarin di emiten di BEI cuma ada Pertamina Geothermal Energy, sekarang ada versi Baritonya, yaitu Barito Renewables Energy. Oke, kita lihat. Jadi Barito Renewables Energy itu perusahaan induk yang berbasis Indonesia. Jadi part of Barito Pacific. Barito Renewable Energy berfokus pada strategi jangka panjang untuk clean energy dan low emission energy. Barito Renewables adalah pemegang saham dari Star Geothermal Group, Star Energy Geothermal Group. Itu produsen listrik tenaga panas bumi. Kalau kita lihat secara aset, tiap tahun asetnya mungkin bisa dikatakan bertumbuh ya dibanding 2021 dan 2022. Ini 2023 bisa dikatakan bertumbuh. Cuma nggak banyak-banyak lah, bertumbuhnya masih kategori normal. Liability-nya, nah ini juga yang cukup sedih nih. Liability-nya atau utang jangka panjang dan jangka pendeknya ya, total utang jangka panjang dan jangka pendeknya juga kewajibannya juga bertumbuh. Jadi tumbuhnya signifikannya ada di tahun 2022. Ini tumbuh sekitar 20% dan 2023 tumbuh sedikit. Nah, ini pengaruh sama apa? Pengaruhnya nanti ke DER, Debt Equity Ratio. Kalau dilihat nih equity-nya cuma 3360 T, artinya 3,3 T. Ini 45,7 T. 52,9, let's say hampir 53 T asetnya. Profitnya hanya sekitar 2,4 T. Artinya secara 1 tahun mungkin profitnya turun dibanding tahun 2022. Tapi kita lihat, ini kan masih laporan di kuartal pertama. Kita belum lihat laporan di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya. Nah, saham ini harga penawaran umumnya di 780, hari ini baru diupdate 780, hari ini tanggal 5 Oktober. Sorry, hari ini tanggal 2 Oktober diupdate harga 780, penawaran umumnya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 gitu ya. Nah, listingnya kemarin diupdate lagi, hari ini diupdate lagi di 9 Oktober 2023. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4, miliar lembar atau sekitar 4,5 juta lot gitu ya. Nah, persentase keseluruhan total saham itu ada 3,35%. Jadi yang beredar di masyarakat nanti 3,35% dengan potensi pendanaan di 3,51 T. 3,02 sampai 3,51 triliun gitu ya. BRPT atau Barito Pacific Group itu masih menjadi pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 64,43% dari saham brand. Oke, kalau sobat investor lihat rencana penggunaan dana IPO-nya bahwa 68% digunakan untuk pembayaran utang ke Bangkok Bank. Sedangkan Bangkok Bank gitu ya, 68%. Kewajiban pembayaran ke Star Energy Oil and Gas sebesar 29% dan pengembalian uang muka ke brand itu sebesar 3%. Jadi kalau boleh dilihat penggunaan dana IPO-nya nih kebanyakan untuk bayar utang. Ya, ada sisi baiknya tapi ada sisi buruknya juga. Kenapa? Karena
pengembangan bisnisnya mungkin terbatas dan melalui dana IPO lebih banyak ke bayar utang, atau sebelumnya utangnya udah dipakai buat kembangin bisnis, ya kita nggak tahu gitu. Nanti kita lihat berdasarkan kinerjanya aja. Perbandingan utang brand dan PGO. Nah, ini menarik nih. Kita harus lihat pemain di industri geothermal. Ada brand dan ada PGEO. Secara rasio ekuitas, kita langsung lihat rasio utang berbunga dengan ekuitas. DR-nya aja deh. DR-nya ini sesudah IPO di 3,99. Ini ada di 4,32. DR 3,99 ini cukup gede gitu ya. Sedangkan PGEO jauh lebih sehat dengan DR 0,38. Secara hitungan kertas, rasio utang berbunga dengan ekuitas PGEO menunjukkan rasio yang lebih sehat dibanding dengan Barito. Cuma Pertamina nih milik pemerintah, kita juga bisa lihat pasti ada intervensi pemerintah juga, dan kita harus lihat juga Barito sendiri disupport oleh grup Barito yang dibilang fundamentalnya cukup bagus juga. Ini salah satu grup konglomerasi terbesar di bidang energi. Jadi dua-duanya punya sisi positif dan sisi negatif yang harus kita lihat. Benefit dan risknya masing-masing ada gitu ya. Nah, secara valuasi, brand dan PGEO, valuasinya brand ini jauh lebih mahal. Kenapa? Karena PBV-nya 15,2 kali. 15,2 kali nih PBV yang cukup mahal gitu ya. Mungkin kalau dibanding dengan emiten dari grupnya Barito sendiri, ini bisa dibilang murah. Tapi kalau dibanding kompetitor satu industrinya, yaitu Pertamina Geothermal, ini mahal gitu, cukup premium ya. Bahasa saham kalau premium eksklusif eh, saham sultan itu artinya mahal gitu ya. Pernya 70,1, pernya tinggi banget, price earning ratio artinya harganya 70 kali lebih mahal daripada pendapatannya dia gitu ya. PGEO PBV-nya 2,13 dan pernya 21,7. Data ini diambil tanggal 29 September tahun 2023. Jadi kalau sekarang, kalau teman-teman compare dengan data yang hari ini tanggal 3, mungkin itu akan beda gitu ya. Oke, perbandingan pangsa pasarnya. Oke, kalau kita lihat perbandingan pangsa pasarnya, total PGEO berpotensi 40% kalau Geodipa dan Sorik Merapi ini diakuisisi. Ini total potensi sampai 40%. Brand sendiri ada di angka 38%. Jadi total pangsa pasar PGO dan brand, in total mereka dua 66%. Di sini 78% kalau dua ini ikut ke PGO nantinya. Nah, salah satu keunggulan brand adalah Barito Renewables Energy memiliki kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar sebesar 886 megawatt, sedangkan Pertamina 672 megawatt. Ini merupakan pemain terbesar dan kedua terbesar. Brand terbesar, Pertamina kedua terbesar dalam kategori kapasitas terpasang PLTP-nya. Oke. Jadi ini ada Salak, Jawa Barat, Darajat, Wayang Windu, di sini ada Komajang, Ulu Belu, Laho, Lahendong, Lumut, Karaha, Sibayak, dan lain-lainnya. Ini merupakan kapasitas pasang. Jadi teman-teman biasanya ada wilayah kinerja panas bumi ya. Jadi itu WKP. Nah, jadi teman-teman harus lihat semakin banyak WKP atau penghasil daerah penghasil panas buminya, berarti kemungkinan kapasitasnya juga bisa bertambah. Perbandingan kinerjanya. Kalau kita lihat perbandingan kinerjanya, kalau perbandingan kinerja brand dan PGO secara first quarter 2023, kuartal pertama, kalau kita lihat secara angka deh, secara angka pendapatannya year on year ini lebih baik PGO. Tunjangan produksi kepada PGO. Ada lagi nih PGO. Terus laba usahanya 16%, yang PGO 51%. Beban keuangan plus 58%, beban keuangan ini cukup signifikan. 5081%. Cuma ini tercover oleh laba usahanya, kenaikannya nggak gitu banyak. Laba bersih minus 31%, sedangkan laba bersih PGO tumbuh 49,3%. Laba bersih untuk entitas induk tumbuh 31% dan PGO tumbuh 49,3%. Secara kalkulasi di atas kertas, PGEO bisa dibilang jauh lebih sehat dibanding dengan Barito. Kinerja keuangan berdasarkan laporan yang kita lihatnya jauh lebih baik dibanding brand. Cuma jangan salah, brand juga merupakan salah satu emiten yang anak emasnya dari Barito Group. Gitu. Jadi plus minus teman-teman bisa berdasarkan percaya berdasarkan data historis atau teman-teman
mau percaya dengan visi dan proyek jangka panjangnya. Itu dua hal yang berbeda, tapi ya balik lagi tergantung gaya investasi masing-masing. Oke, perbandingan valuasi brand dan PGEO serta grup Barito. Jadi kalau Barito nih rata-rata pernya paling mahal BRPT, pernya 546 tuh kan. Jago dia jual per mahal. PBV-nya juga rata-rata 555 kali. Ini PBV 21 kali nih. PBV-nya ini per min 100 ini mahal juga nih pelnya TPIA. Chandra Asri Petrokimikal gitu ya. Pernya mahal-mahal. Ini cuan pernya 56 gitu ya. Kalau kita compare dengan brandnya ada di 70. Jadi brand salah satu yang pernya mahal juga gitu ya. Kalau di harga 780 dan kita bisa lihat tadi harganya berapa. Nah, PBV-nya 15,2. Jadi ini salah satu eh, emiten yang dijual oleh Barito Group dengan harga-harga yang premium. Sedangkan kalau kompetitornya mungkin kalau teman-teman yang cari murah, ini bukan murah juga, bukan murahan juga, ini lebih menarik. Pernya masih terjangkau 18,27 dan PBV-nya 1,25 untuk pemain di sektor geothermal energi. Nah, ini dalam kursnya 15,243 gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat secara PBV dan PR, mungkin PGO lebih murah, tapi jangan lupa ini grupnya Barito. Sehebat apa sih grupnya Barito? Nanti kita lihat untuk kinerjanya gimana. Oke, kesimpulannya apa? Yang pertama, kinerja keuangan PGO secara keseluruhan lebih baik dibanding brand untuk periode first half 2023. Yang kedua, kedua emiten mencatatkan pertumbuhan yang double digit. PGO 19% year on year, brand 10% year on year. Dan pertumbuhan laba mereka juga double digit. PGO 49,3, brand 31%. Valuasi brand bisa dibilang mahal atau premium karena secara umum valuasi rata-rata grup Barito ya memang suka lah. Grup Barito nih saham-sahamnya eksklusif semua, premium semua gitu ya. Priority stock gitu. Valuasi mahal dan risiko utang berbunga terhadap ekuitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan PGO. Nah, itu menjadikan sisi brand ini harus kita pertimbangkan dengan baik. Setelah pembayaran utang dengan dana IPO, rasio utang berbunga terhadap ekuitas ada di level 3,99. Sebisa mungkin kita berharap agar kinerja membaik sehingga rasionya bisa di bawah 1 gitu. Yang keempat, brand memiliki kapasitas terpasang terbesar. Nah, ini potensinya. Brand punya kapasitas terpasang terbesar yang berpotensi meningkatkan net profit margin melalui akuisisi PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi kesimpulannya itu, nah sobat investor boleh tulis di kolom komen kira-kira sobat investor timnya PGEO atau timnya brand atau mau coba dua-duanya. Jangan lupa tulis pendapat sobat investor di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye.